Informasi kurang mengenakan yang datangnya dari Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Diperkirakan tahun depan akan terjadi badai PHK. Nah, tahun 2024 saja 80 lebih buruh di PHK. Yuk kita diskusi bersama Zeki Rahmat. Ya kan ini menjadi berapa? 80 ribuan ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. 80.000 lebih buruh di PHK tahun ini. Tapi badai PHK lebih besar bisa diprediksi terjadi tahun depan. Apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terjadi badai PHK besar-besaran di tahun depan? 80 ribuan ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Nah makanya memang ada beberapa kritikan soal sumber dari masalah ini. Ini ya kawan-kawan yang memberi masukan ke saya, entah itu pengusaha, entah itu kawan-kawan serikat pekerja, dia bilang bahwa sumbernya itu adalah Permendak nomor 8, lalu meringankan yang namanya impor bahan jadi. Wakil Menteri Tenaga Kerja bilang salah satu penyebab banyaknya PHK karena ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang mengatur kebijakan impor. Peraturan 1297 halaman Permendak ini banjir kritik karena mengatur relaksasi perizinan impor untuk barang modal tidak baru, bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi, barang jadi, dan barang tertentu. Peraturan ini juga menghapus syarat pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian untuk impor barang elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesorinya, dan dalam bentuk tas. Tadinya, Permendak ini dibuat untuk mempercepat masuknya barang impor dan memperlancar proses perdagangan. Tapi ternyata, menurut Kementerian Tenaga Kerja, menimbulkan masalah. Sekarang, Kementerian Tenaga Kerja meminta Permendak nomor 8 tahun 2024 ini direvisi. Kalau kata ekonom, penyebab badai PHK nggak cuma soal Permendak nomor 8 tahun 2024, tapi ada banyak faktor. Ya, salah satu faktornya memang terjadi pelemahan kondisi baik ekspor maupun dari sisi domestik. Ya, jadi daya beli masyarakat ini ditunjukkan berbagai indikator, mulai dari jumlah pertumbuhan dana simpanan yang sangat rendah, kemudian penyaluran kredit pada UMKM itu juga hanya tumbuhnya 3%, jadi sangat kecil. Dan di sisi yang lain memang penjualan retail di berbagai jenis barang, salah satunya adalah suku cadang kendaraan bermotor, berarti industri otomotif memang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian makanan, minuman, penjualan retailnya juga turun. Jadi 2024 kemarin memang ada tekanan daya beli. Nah, selain itu kalau melihat dari ekspansi industri manufaktur, terutama investasi-investasi yang baru, sepertinya memang belum banyak yang masuk atau terrealisasikan. Jadi ya investasi yang existing atau industri yang existing itu justru banyak yang tertekan, dan salah satu tekanan yang paling besar memang berasal dari impor barang konsumsi yang masuknya deras sekali ya. Badai PHK yang besar juga berdampak pada perekonomian tahun depan, apalagi ditambah dengan kebijakan PPN yang naik 12%. Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN dari 11 menjadi 12%, momentumnya tidak tepat. Bahkan di banyak negara pasca pandemi mereka berlomba-lomba menurunkan tarif PPN karena PPN ini ditanggung oleh konsumen. Dengan PPN di Indonesia yang menjadi 12% per Januari 2025, imbasnya tentu sangat luas. Tidak hanya pada bahan-bahan kebutuhan pokok meskipun dikecualikan, tapi BBM-nya, kendaraan bermotornya itu menjadi objek dari PPN 12%. Sehingga imbas dari PPN 12% ini bisa mendorong pelambatan dari pertumbuhan ekonomi, pengeluaran kelompok menengah ke bawah karena sifat PPN-nya adalah regresif, maka pengeluaran kelas menengahnya bisa bertambah Rp350.000 per bulan.
Dan untuk yang orang miskin, itu meskipun diberikan subsidi bansos, tetap pengeluaran bulanannya bisa meningkat 100.000 lebih. Ekonom bilang badai PHK tahun depan bisa lebih besar karena banyak tekanan dari sektor industri, UMKM sampai startup. Selain pengaturan impor, pemerintah diminta mengkaji kembali kenaikan PPN, pemberlakuan tapera, pajak bermotor, dan lainnya agar daya beli tetap bisa stabil. Saya Zekir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.